Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yola Indra Cahyani dengan NIM 2522143 dari Prodi Pendidikan Teknik Informatika kelas 6D. Di sini saya ingin membuat video ujian tengah semester, yaitu dengan mata kuliah Jaringan Nirkabel dengan dosen pengampu yaitu Bapak Rian Amanda. Nah, mari kita simak penjelasan dari saya. Topik pertama yang akan kita bahas yaitu tentang konsep umum jaringan nirkabel. Apa sih jaringan nirkabel itu? Nah, jaringan nirkabel adalah sebuah teknologi yang mampu menciptakan koneksi antar perangkat tanpa harus menggunakan kabel. Nah, di era teknologi saat ini, hampir semua perangkat mendukung jaringan nirkabel, seperti radio, perangkat seluler, dan sebagainya. Nah, bisa teman-teman bayangkan betapa repotnya jika di luar kota besar ingin saling terhubung dan berkomunikasi apabila tidak ada jaringan nirkabel ini. Nah, jadi banyak yang beranggapan bahwa jaringan nirkabel ini hanya sebatas pada WiFi saja. Sebenarnya jaringan nirkabel itu sangat luas pengertiannya. Lalu apa sih sebenarnya jaringan nirkabel itu? Mari kita lihat. Jaringan nirkabel atau yang biasa kita kenal dengan sebutan wireless adalah teknologi yang dapat menghubungkan dua atau lebih perangkat saling berkomunikasi dan bertukar data tanpa menggunakan kabel fisik. Nah, jadi artinya dengan menggunakan jaringan nirkabel, kita bisa saling terhubung meski jauh dari router. Jaringan nirkabel menggunakan gelombang elektromagnetik seperti mikro, radio, hingga infrared untuk proses pengiriman data antar perangkatnya. Nah, selain itu, jarak yang bisa dijangkau menggunakan jaringan nirkabel pun beragam. Ada yang hanya dalam jangkauan jarak dekat dan ada juga yang jaraknya jauh atau cukup luas. Nah, faktor apa saja sih yang mempengaruhi jangkauan tersebut? Yaitu diantaranya yang pertama yaitu ada jenis gelombang elektromagnetik yang digunakan. Yang kedua ada kekuatan pemancar yaitu transmitter. Dan selanjutnya adanya penghalang fisik yaitu tembok, gedung, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu interferensi dari perangkat elektronik lainnya. Nah, jadi bila dibandingkan dengan jaringan kabel seperti komputer, yang harus menggunakan kabel ketika ingin tersambung ke internet, tentu akan lebih efisien jika menggunakan jaringan nirkabel. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang perbandingan jaringan kabel dan nirkabel. Nah, dari perbedaannya yaitu dari definisinya dulu, yaitu kalau jaringan kabel adalah jaringan yang menggunakan kabel fisik untuk menghubungkan perangkat dan mentransmisikan data. Sedangkan jaringan nirkabel yaitu jaringan yang menggunakan gelombang elektromagnetik untuk menghubungkan perangkat dan mentransmisikan data tanpa menggunakan kabel fisik. Media transmisinya yaitu jika kita menggunakan jaringan kabel yaitu kita menggunakan kabel fisik, coaxial, two-speed fiber optic. Sedangkan jaringan nirkabel yaitu kita menggunakan gelombang elektromagnetik seperti radio, mikro, dan inframerah. Lalu dari segi instalasinya perbedaannya yaitu jaringan kabel lebih rumit dan membutuhkan perencanaan matang karena perlu menarik kabel ke setiap perangkat.
Sedangkan jaringan nirkabel lebih mudah dan praktis karena tidak memerlukan kabel fisik. Selanjutnya yaitu mobilitasnya. Nah, perbedaan dari mobilitasnya pada jaringan kabel yaitu terbatas. Perangkat itu harus terhubung ke port kabel yang tersedia kan. Selanjutnya, kalau jaringan nirkabel itu mobilitasnya tinggi karena perangkat itu bisa bergerak bebas dalam jangkauan jaringan. Kalau dari segi keamanan, jaringan kabel lebih aman karena data ditransmisikan melalui kabel fisik, jadi lebih sulit untuk disadap. Sedangkan jaringan nirkabel lebih rentan karena lebih rentan terhadap penyadapan karena perlu inskripsi dan password yang kuat. Perbedaan dari segi biayanya yaitu biaya instalasi awal biasanya lebih tinggi, terutama jika membutuhkan banyak kabel dan instalasi. Nah, ini bedanya dengan jaringan nirkabel yaitu dari segi biayanya, biaya instalasinya awalnya itu biasanya lebih murah, tetapi mudah memerlukan perangkat tambahan seperti access point untuk memperluas jangkauannya. Contoh dari jaringan kabel itu yaitu jaringan komputer di kantor yang menggunakan kabel Ethernet atau UTP, koneksi internet rumah dengan kabel fiber optik. Dan perbedaannya dengan jaringan kabel yaitu jaringan WiFi di rumah, kantor, atau tempat umum seperti koneksi Bluetooth dan jaringan seluler 4G atau 5G. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis jaringan nirkabel. Nah, berdasarkan jangkauannya, jaringan nirkabel itu memiliki 4 jenis, yang diantaranya sebagai berikut. Yang pertama itu ada WLAN, WPAN, WMAN, dan satu lagi yaitu W1. Nah, kita akan bahas secara umumnya terlebih dahulu. WLAN itu adalah Wireless Local Area Network, atau biasa kita singkat yaitu dengan WLAN. Nah, WLAN itu adalah jaringan nirkabel yang menghubungkan dua atau lebih perangkat terbatas untuk saling bertukar data dan informasi. Nah, biasanya WLAN ini dipakai pada tempat-tempat yang wilayahnya kecil seperti perkantoran, sekolah, bandara, perpustakaan, dan sebagainya. Nah, WLAN ini bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mentransmisikan data antar perangkat. Selanjutnya kita akan bahas WMAN. Nah, WMAN itu apa sih? Nah, WMAN itu adalah Wireless Metropolitan Area Network, yang biasa kita singkat dengan WMAN. Adalah jenis jaringan nirkabel yang menyediakan konektivitas dalam area geografis lebih luas dibandingkan dari WLAN tadi. Nah, biasanya mencakup area metropolitan seperti kota atau wilayah pinggiran kota. Nah, contohnya itu adalah gedung perkantoran A dengan gedung perkantoran B, atau bisa juga jaringan ini dapat menjangkau satu kota sekaligus. Nah, WMAN ini umumnya menggunakan teknologi nirkabel berbasis gelombang mikro atau gelombang radio yang lebih kuat dibandingkan dengan yang digunakan oleh WLAN tadi. Selanjutnya yaitu WMAN. Selanjutnya yaitu W1. W1 apa sih? Nah, W1 itu adalah Wireless Wide Area Network, atau yang biasa kita singkat dengan WMAN. Nah, WMAN ini dapat digunakan dalam area geografis yang sangat luas, melintasi batas kota ataupun provinsi, bahkan negara. Nah, WMAN ini memungkinkan pengguna untuk tetap terhubung ke internet atau jaringan pribadi, yaitu private network, saat berada jauh dari jaringan Wi-Fi atau koneksi kabel. Nah, W1 ini umumnya menggunakan teknologi seluler yang sama dengan yang digunakan oleh smartphone. Contohnya 3G, 2G, 5G, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu yang terakhir WPAN. Nah, WPAN itu apa? WPAN itu adalah jenis jaringan
nirkabel untuk menghubungkan perangkat-perangkat yang berada dalam jarak yang sangat dekat. Nah, biasanya dalam radius sekitar 10 meter atau kurang. Nah, contoh jaringan WPAN ini adalah Bluetooth yang tersemat di smartphone atau laptop serta gadget kita yang lainnya. Selanjutnya, kita akan membahas komponen jaringan nirkabel. Nah, komponen jaringan nirkabel itu terdiri dari beberapa perangkat keras dan perangkat lunak yang bekerja sama untuk komunikasi tanpa kabel. Komponen utamanya itu ada apa aja sih? Yang pertama yaitu ada access point atau yang biasa kita singkat dengan sebutan AP. Nah, AP adalah perangkat pusat dalam jaringan nirkabel yang bertindak sebagai pemancar dan penerima sinyal radio. Jadi, perangkat nirkabel ini bisa terhubung ke jaringan kabel atau dan internet. Nah, fungsi utamanya apa sih access point itu? Nah, fungsi utamanya itu yang pertama yaitu menyiarkan SSID. SSID itu nama jaringan Wi-Fi. Nah, selanjutnya mengatur lalu lintas data antar perangkat nirkabel dan jaringan kabel. Selanjutnya, fungsi dari access point yaitu menerapkan keamanan jaringan, yaitu ada enkripsi, autentikasi. Dan yang terakhir yaitu menghubungkan jaringan nirkabel ke jaringan kabel. Nah, biasanya kita menggunakan router. Nah, dalam analogi jaringan kabel, access point itu diibaratkan sebagai hub atau switch yang menjadi pusat koneksi bagi berbagai perangkat. Selanjutnya ada wireless LAN card. Wireless LAN card juga dikenal sebagai Wireless Network Interface Card atau NIC. Adalah komponen perangkat keras yang menghubungkan sebuah perangkat komputer ke jaringan nirkabel atau Wi-Fi. Nah, kartu ini berfungsi sebagai penerima dan pengirim sinyal radio yang membawa data agar perangkat bisa berkomunikasi dengan access point atau router nirkabel dan mengakses internet. Nah, pada laptop, wireless LAN card ini biasanya sudah terintegrasi di dalam motherboard. Nah, sementara pada komputer desktop bisa dipasangkan sebagai kartu ekspansi internal melalui slot PCI atau PCIe atau sebagai adapter pada USB eksternal. Selanjutnya ada wireless PCMCIA. Tulisannya itu PCMCIA. Itu atau lebih tepatnya disebut wireless PC card. Nah, itu adalah perangkat keras yang dirancang untuk dihubungkan ke slot PCMCIA tadi, yaitu kepanjangan dari PCMCIA tadi adalah Personal Computer Memory Card International Association, yang biasanya ditemukan pada laptop model lama. Nah, fungsinya apa sih? Nah, fungsinya itu untuk menambahkan kemampuan konektivitas Wi-Fi ke laptop agar perangkat kita itu terhubung ke jaringan nirkabel dan mengakses internet. Nah, jaringan wireless LAN card ini mirip dengan wireless PC card ini karena menerima dan mengirim sinyal radio untuk mentransmisikan data, serta menerapkan protokol komunikasi nirkabel yang sesuai. Nah, selanjutnya yaitu ada wireless USB. Wireless USB adaptera adalah perangkat eksternal untuk menambahkan kemampuan konektivitas Wi-Fi ke komputer desktop atau laptop yang tidak memiliki Wi-Fi internal. Nah, atau biasanya untuk meningkatkan kemampuan Wi-Fi yang sudah ada. Nah, perangkat ini biasanya terhubung ke komputer melalui port USB dan bertindak sebagai penerima dan pengirim sinyal radio, serta menghubungkan komputer ke jaringan nirkabel dan mengakses internet.
kita lanjut kepada cara kerja dari jaringan nirkabel. Nah, jaringan nirkabel itu, khususnya WiFi, bekerja dengan menggunakan gelombang radio untuk mengirimkan dan menerima data untuk antar perangkat tanpa menggunakan kabel tadi. Nah, sederhananya itu seperti ini. Ketika kita ingin mengakses internet atau mengirimkan data dari perangkat kita, seperti laptop, smartphone, atau tablet, nah data tersebut terlebih dahulu dikirimkan ke router nirkabel. Jadi perangkat kita menggunakan wireless adapter, yaitu atau wireless LAN card tadi, untuk mengubah data digital menjadi sinyal radio. Nah, sinyal radio ini kemudian dipancarkan melalui antena yang ada pada perangkat. Nah, router nirkabel yang dilengkapi dengan access point memiliki antena yang menerima sinyal radio yang dikirimkan oleh perangkat kita. Nah, router nirkabel tadi kemudian mengubah sinyal radio tadi menjadi merubah kembali menjadi data digital. Nah, jika data ditunjukkan untuk internet, router akan meneruskannya melalui koneksi broadband seperti DSL, kabel, atau fiber optik ke internet service provider atau yang disingkat dengan ISP. Nah, jika data ditunjukkan untuk perangkat lain dalam jaringan lokal, router itu akan meneruskannya ke perangkat tujuan, baik secara nirkabel, melalui access point tadi kan, maupun melalui kabel jika perangkat tujuannya terhubung dengan kabel tersebut. Selanjutnya, router nirkabel mengubah data digital dari internet dan perangkat lain menjadi sinyal radio. Nah, sinyal radio ini kemudian dipancarkan melalui antena pada router. Nah, selanjutnya yaitu manfaat jaringan nirkabel. Manfaatnya apa? Nah, yang pertama, jaringan nirkabel ini bisa diakses di mana saja dan kapan saja. Itu artinya kita bisa terhubung ke internet dan mengakses data dari mana saja dalam jangkauan jaringan tanpa terikat oleh kabel. Jadi, kita juga bisa dengan bebas bergerak di sekitar rumah, kantor, atau tempat umum sambil tetap terhubung. Yang kedua, yaitu instalasinya mudah. Kita tidak perlu menarik kabel ke seluruh ruangan atau bangunan. Instalasi pun lebih mudah, cepat, dan rapi. Yang ketiga yaitu mudah menambah perangkat baru, di mana menambahkan perangkat baru ke jaringan nirkabel sangat mudah, yaitu cukup menghubungkannya ke SSID dan memasukkan password jika ada. Lalu perangkat bisa dengan mudah dipindahkan ke lokasi lain dalam jangkauan jaringan tanpa perlu instalasi ulang. Selanjutnya, jangkauan jaringan nirkabel tadi juga bisa diperluas dengan menambahkan access point atau repeater. Berbeda dengan jaringan kabel yang harus membutuhkan kabel tambahan untuk memperluas jaringan tadi kan, di mana membutuhkan biaya tambahan yang lebih besar. Nah, dari segi keamanannya yaitu jaringan nirkabel ini mengalami kemajuan yang sangat pesat, khususnya dalam hal keamanan. Nah, jaringan ini sudah dilengkapi dengan perlindungan keamanan yang sangat kuat. Nah, selanjutnya ada kelebihan jaringan nirkabel. Kelebihan jaringan nirkabel yaitu yang pertama lebih mudah dikembangkan dan diperbaiki ketika mengalami gangguan. Yang kedua, tidak membutuhkan peralatan atau kabel yang mahal. Dan yang ketiga, biaya maintenance-nya lebih terjangkau. Dan yang keempat, dapat menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Dan yang kelima, tidak membutuhkan tempat yang luas. Dan keenam, kecepatan transfer stabil meski tanpa kabel. Kekurangan dari jaringan nirkabel ini yaitu yang pertama, biaya pengembangannya mahal walaupun lebih mudah dilakukan. Dan yang kedua, cuaca sangat berpengaruh kepada jaringan nirkabel sehingga tidak jarang ditemui ketika hujan dan petir.
jaringan kita itu akan mengalami gangguan. Dan yang ketiga, keamanan yang tidak sekuat dengan jaringan kabel. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang perangkat keras jaringan nirkabel tadi. Nah, jaringan nirkabel memungkinkan perangkat kita itu saling terhubung tanpa menggunakan kabel. Nah, adapun perangkat kerasnya yaitu yang pertama ada wireless access point yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua ada wireless network interface card atau yang biasa kita sebut wireless NIC atau WNIC. Fungsinya yaitu memungkinkan perangkat laptop seperti laptop, PC, ataupun printer untuk menerima sinyal Wi-Fi. Contohnya itu Wi-Fi card di internal pada laptop atau Oke, kita lanjut. Yang ketiga yaitu router nirkabel, di mana fungsinya yaitu menggabungkan fungsi router dengan access point. Nah, kegunaannya apa? Kegunaannya itu mengatur lalu lintas data antar jaringan lokal dan internet, serta memancarkan sinyal Wi-Fi. Contohnya itu seperti router rumah, TP-Link, Huawei, atau ZTE. Selanjutnya ada modem. Modem itu fungsinya yaitu menghubungkan jaringan lokal ke jaringan internet melalui SP. Nah, jenisnya yaitu ada modem ADSL, modem kabel, dan modem fiber. Nah, tapi tidak semua modem memiliki fitur wireless, tetapi biasanya disambungkan dulu ke router. Selanjutnya ada antena wireless. Nah, fungsinya apa? Fungsinya itu memperkuat dan memperluas jaringan nirkabel. Jenisnya ada dua, yaitu omnidirectional atau menyebar sinyal ke segala arah. Dan yang kedua ada directional, yaitu mengarahkan sinyal ke arah tertentu untuk jarak yang lebih jauh. Selanjutnya ada repeater atau range extender. Fungsinya apa? Nah, fungsinya itu memperluas jaringan Wi-Fi dengan menangkap dan memancarkan ulang dari sinyal yang sudah ditangkap tadi. Kegunaannya apa? Yaitu digunakan di rumah atau kantor agar sinyal sampai ke seluruh area. Selanjutnya ada bridge wireless. Bridge itu artinya buat jembatan. Nah, fungsinya apa? Fungsinya menghubungkan dua jaringan lokal. Karena tadi kan bridge kan, kalau bridge itu berarti jembatan, yaitu jembatan itu kan untuk menghubungkan. Yaitu fungsinya menghubungkan dua jaringan lokal, yaitu LAN, melalui koneksi nirkabel. Contohnya apa? Yaitu contohnya menghubungkan dua gedung kantor tanpa kabel fiber. Selanjutnya ada controller wireless. Biasanya digunakan pada skala yang cukup besar. Nah, fungsinya apa? Yaitu mengelola banyak akses point secara terpusat dan digunakan pada lingkungan perusahaan atau institusi besar seperti kampus. Selanjutnya, hubungan antar perangkat itu biasanya modem itu terhubung ke router, lalu router memancarkan sinyal melalui access point. Lalu perangkat pengguna seperti laptop, smartphone, tablet itu menerima sinyal melalui wireless yang tadi wireless NIC tadi. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum WPAN. Nah, WPAN itu apa sih? WPAN itu adalah Wireless Personal Area Network. Biasa kita singkat dengan yang tadi namanya WPAN. Nah, ini biasanya disebut dengan jaringan pribadi. Kenapa pribadi? Karena dengan kata lain, suatu jaringan komputer atau sebuah titik akses yang digunakan untuk berkomunikasi ke berbagai perangkat pribadi seperti pada komputer, ponsel, telepon, televisi, atau pada sistem keamanan rumah yang berbasis komunikasi data personal ataupun perangkat komunikasi publik seperti internet.
Nah, teknologi dan protokol yang digunakan pada PAN ini diantaranya adalah Wi-Fi, Wireless Application Protocol atau WAP, Bluetooth, infrared, dan masih banyak lagi. Nah, pada personal area network hanya mampu menjangkau beberapa meter saja. Karena itu disebut dengan jaringannya bersifat pribadi. Nah, tetapi juga bisa mencapai ratusan bahkan ribuan kilometer apabila kita memanfaatkan jaringan global. Nah, WPAN ini dapat diimplementasikan pada gedung-gedung yang kawasan industri dan juga dapat digunakan untuk aplikasi medis. Nah, WPAN ini merupakan jaringan nirkabel tanpa infrastruktur. Jadi yang bisa memungkinkan beberapa data dan perangkat dapat berkomunikasi secara tersendiri-sendiri. Kelebihan dari WPAN itu apa sih? Nah, kelebihannya itu yang pertama, konsumsi dayanya itu rendah. Dan yang kedua, mobilitas pergerakannya itu yang tinggi. WPAN itu memungkinkan pengguna untuk mengakses informasi dimanapun berada, selama masih dalam jangkauan wilayah WPAN tadi. Selanjutnya itu kemudahan dan kecepatan instalasi, di mana instalasi WPAN ini mudah karena karena cepat bisa dilakukan tanpa harus menarik dan memasangkan kabel. Selanjutnya fleksibel, yaitu teknologi WPAN memungkinkan untuk membangun jaringan di mana kabel itu tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan untuk digunakan. Yang kelima, yaitu biayanya lebih murah. Nah, meskipun biaya instalasinya awal PAN itu lebih mahal dari PAN konvensional, tetapi biaya pemeliharaannya itu lebih murah. Selanjutnya, skala label dari WPAN itu dapat menggunakan berbagai topologi jaringan sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, kekurangan WPAN itu apa? Nah, kekurangannya itu ada dua, yaitu yang pertama, jarak jangkauan itu pendek, hanya sekitar kurang lebih 100 meter. Dan yang kedua, data rate rendah di IEEE, dan IEEE adalah organisasi yang mengatur tentang teknologi WPAN. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang konsep umum WLAN. WLAN itu adalah Wireless LAN Area Network, yaitu jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai media transmisi data, di mana informasi dari satu komputer ke komputer yang lainnya itu tanpa menggunakan kabel sebagai media perantara. Nah, di mana ketika sebuah data dikirimkan baik oleh pengirim sinyal melalui Wi-Fi, maka data binar akan dikodekan menjadi sebuah frekuensi radio. Nah, kemudian akan ditransmisikan oleh perangkat wireless router. LAN ini atau LAN nirkabel ini atau yang biasa kita sebut dengan wireless LAN adalah suatu jaringan area lokal nirkabel yang menggunakan media udara dengan menggunakan frekuensi gelombang radio dalam mengkomunikasikan informasi dari satu poin ke poin yang lainnya tanpa menggunakan physical connection. Nah, wireless LAN ini merupakan suatu jaringan komputer yang memanfaatkan gelombang radio sebagai media transmisi data. Jadi wireless LAN ini saat ini berkembang dengan sangat pesat karena teknologi yang relatif murah dan mudah diimplementasikan. Nah, jaringan nirkabel atau wireless LAN ini adalah suatu jaringan yang memanfaatkan sinyal gelombang radio sebagai lapisan fisiknya. Keuntungan dari teknologi ini adalah mobilitas pengguna yang cukup tinggi karena tidak harus menggunakan yang namanya kabel tadi. Nah, di samping itu dikarenakan lapisan fisiknya itu tidak berupa benda seperti kabel maupun perluasan jaringan tidak tergantung pada perangkat fisik yang banyak kan. Nah,
Namun cukup dengan memberikan satu perangkat yang dapat menjadi akses point dengan tidak bertambahnya perangkat setiap pertambahan pengguna. Nah, wireless LAN ini sebuah bentuk komunikasi nirkabel yang memiliki area terbatas seperti dalam satu ruangan ataupun sebuah gedung. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang keamanan wireless LAN. Nah, WLAN ini memungkinkan perangkat terhubung ke jaringan tanpa kabel melalui sinyal radio atau WiFi. Nah, namun karena sinyal ini bisa ditangkap oleh siapa saja dalam jangkauan yang sangat luas, nah WLAN ini sangat rentan terhadap ancaman keamanan. Nah, oleh karena itu, ada langkah-langkah keamanan yang tepat. Nah, ancaman umum pada WLAN itu, yang pertama ada unauthorized access atau akses tidak sah. Nah, orang asing bisa menyusup ke jaringan jika tidak ada perlindungan kata sandi. Selanjutnya ada penyadapan atau bahasa asingnya yaitu eavesdropping, dropping, yaitu data yang ditransmisikan dapat disadap jika tidak dienkripsi. Selanjutnya ada man in the middle attack, yaitu penyerang itu menyisipkan dirinya di antara dua perangkat yang berkomunikasi. Yang keempat ada rogue access point, yaitu access point palsu yang dipasang untuk menjebak pengguna agar terhubung ke jaringan palsu. Yang kelima ada denial of service atau disingkat dengan DOS, di mana serangan yang membuat jaringan tidak bisa digunakan oleh pengguna sah. Langkah-langkah menggunakan keamanan WLAN yaitu yang pertama, kita gunakan enkripsi yang kuat, yaitu WPA2 atau WPA3 adalah standar enkripsi yang saat ini aman. Hindari menggunakan WEP karena sudah terbukti mudah dibobol. Selanjutnya, yaitu gunakan SSD yang tidak menarik. Nah, di sini jangan gunakan SSID atau nama WiFi kita yang menunjukkan identitas pribadi atau kantor. Nah, selanjutnya menyembunyikan SSID bisa menjadi tambahan keamanan meski bukan pengaman utama. Yang ketiga, yaitu ganti username dan password default. Nah, jadi banyak router menggunakan username atau password default yang mudah ditebak atau ditebak oleh admin kan. Jadi gantilah dengan kombinasi yang kuat sehingga keamanan lebih terjaga. Selanjutnya yaitu aktifkan MAC address filtering. Itu hanya perangkat dengan MAC address tertentu yang boleh mengakses jaringan. Jadi cocok untuk jaringan kecil tapi tidak cukup untuk perlindungan besar. Yang kelima, nonaktifkan fitur yang namanya WPS atau Wi-Fi Protected Setup. WPS ini memudahkan koneksi tapi rawan dibobol karena hanya menggunakan pin pendek saja. Nah, yang keenam ada update firmware router secara berkala, di mana kita harus mengupdate firmware tadi menutup celah keamanan dan meningkatkan kinerja. Dan gunakan firewall, yaitu aktifkan firewall kita pada router dan perangkat untuk melindungi dari akses luar yang tidak sah. Selanjutnya, monitoring aktivitas jaringan. Nah, periksa secara berkala jaringan kita yang terhubung ke siapa saja. Nah, jadi jika ada perangkat asing yang rasanya tidak ada di dalam daftar kita, jadi kita blokir aksesnya. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah penyampaian, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.